Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah iman dan Islam serta anugerah kesehatan dan kenikmatan lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dalam kajian kitab Safinatun Najah, dan semoga kajian pada malam hari ini benar-benar mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, sebagaimana kajian-kajian lalu yang sudah kita rutinkan setiap malam Selasa. Satu dari amal soleh yang insya Allah semoga nanti menjadi saksi kebaikan kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis taklim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Bagian dari rahmat dan kasih sayang agama kita adalah mengurus jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia dengan baik, dimandikan dengan sebersih mungkin, dibersihkan dari segala kotorannya, kemudian dikafani dengan kain yang berwarna putih, kemudian dikuburkan dengan penuh kasih sayang. Karena demikianlah agama kita ini mengajarkan kasih sayang kepada siapapun, kepada apapun. Perlakuan kita kepada orang-orang sekitar kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, sikap dan perlakuan kita kepada makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, semuanya ada nilai pahalanya, semua ada perintahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang bahkan yang di luar Islam sekalipun, bahkan seekor binatang sekalipun. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini penuh rahmat, penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Sehingga salah satu nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah Allah SWT berikan kita nikmat Islam, dan hendaknya kita jaga dengan sebaik mungkin. Dengan salah satunya adalah ikhtiar bermajlis ilmu, hadir dalam majlis taklim, ketemu orang-orang saleh salihah yang menguatkan dan menjaga keistiqomahan kita dalam mempelajari agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan bab yang masih terkait dengan jenazah, yaitu salatul janazah. Qala al-muallif faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Rukun dari salat jenazah ada 7. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh siapapun yang melakukan suatu ibadah tertentu, sehingga ketika rukun ini terlaksana semua, maka salat atau ibadah tersebut menjadi sah. Sebaliknya, satu dari sekian rukun ini tidak terlaksana, maka ibadah atau dalam hal ini adalah salat jenazah ini tidak sah. Kita perhatikan dengan baik. Yang pertama,
Al-awwalu an-niyatu, niat. Rukun yang pertama dari salat jenazah dan juga pada salat-salat yang lain adalah menghadirkan niat. Menghadirkan niat dalam hal ini adalah qasdus syai'i, memaksudkan sesuatu, muqtarinun bi fi'lihi, yang langsung terkait dengan perbuatan tersebut. Niat tidak boleh dijeda dengan kegiatan lain yang memutus antara niat itu dengan ibadah yang akan diniatkan. Semisal seseorang mau melaksanakan wudu, maka niatnya adalah ketika pertama dia membasuh wajahnya. Semisal seseorang mau melaksanakan salat, maka niatnya harus dihadirkan saat dia mau melafadzkan atau mengucapkan takbiratul ihramnya. Sehingga di dalam ibadah salatul janazah kita wajib menghadirkan niat ketika kita mulai bertakbiratul ihram atau takbir yang pertama dari salat jenazah ini. Niatnya adalah kita menghadirkan di dalam hati kita niat salat untuk mayit atau jenazah yang ada di hadapan kita fardhan, yang hukumnya fardu, karena salah satu dari ibadah yang hukumnya fardu kifayah, ya, itu adalah salat jenazah. Jadi harus ada niatan untuk melaksanakan salat dan hukumnya yaitu fardhan atau fardu kifayatin atau fardhu kifayatin. Kemudian yang kedua adalah arba'u takbirat. Rukun salat jenazah yang kedua adalah melakukan 4 takbir. Ya, melakukan 4 takbir. Disebutkan di sini bahwa itu adalah minimalnya. Ya. Disebutkan adalah minimalnya, dan takbir yang pertama disebut sebagai takbiratul ihram. Sementara takbir yang berikutnya adalah ada 3 takbir. Disebutkan di sini bahwa boleh seseorang menambah lebih dari 4 takbir. Ya, misalnya ada yang mau 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir dan seterusnya, itu diperbolehkan di dalam sholatul janazah. Tapi yang minim adalah 4 tidak boleh kurang dari itu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Maka tidak boleh melaksanakan salat jenazah dengan duduk sebagaimana bolehnya salatus sunnah, padahal seseorang itu mampu berdiri. Ya, mampu berdiri kemudian dia sholat duduk, maka kalau dalam sholat sunnah boleh hukumnya, sementara pahalanya adalah setengahnya. Kemudian seseorang berbaring ketika dia mampu berdiri di dalam sholat sunnah boleh, dan pahalanya 1/4-nya. Tapi kalau dalam sholatul janazah, karena hukumnya adalah fardu atau wajib, maka seseorang wajib berdiri bagi yang mampu. Berdiri artinya adalah tegak tanpa menopang dengan benda apapun, atau bersandar dengan tembok, atau bersandar dengan benda apapun. Demikian ikhwah rahimakumullah, ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa ataupun anak kecil, ya. Dan semua seseorang wajib berdiri jika dia mampu di dalam sholat wajibnya. Kemudian yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca suratul fatihah. Rukun yang keempat dari sholatul janazah adalah seseorang membaca surat al-fatihah setelah salah satu dari takbir-takbir yang 4 tadi, atau di takbir tambahan. Misalnya ada orang mau 5 kali takbir, maka boleh di setelahnya dia membaca Al-Fatihah. Namun yang paling utama adalah membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah di dalam hal ini tidak wajib setelah takbiratul ihram, tapi utama. Ya, tapi utamanya adalah membaca
Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Semisal saya berikan contoh Bapak Ibu, jenengan masbuk ya, jenengan masbuk salatul janazah dan jenengan dapati imam sudah takbir yang ketiga misalnya. Ya, imam sudah takbir yang ketiga, cuma tinggal 2 takbir lagi. Ya, 3 dan 4. Maka apa yang jenengan baca? Yaitu jenengan baca setelah takbir yang ketiga ini Al-Fatihah. Kemudian setelah itu jenengan membaca doa misalnya, atau dalam hal ini karena urutannya yang ketiga itu doa misalnya seperti itu diperbolehkan. Atau doa dulu ya, kemudian Al-Fatihah juga diperbolehkan. Namun yang paling afdal atau yang paling utama urutannya adalah Al-Fatihah dibaca setelah takbir yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kelima adalah as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Membaca salawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Kalau hal ini hukumnya wajib, tidak bisa ditawar kalau ini. Ya. Jadi hukum membaca salawat setelah takbir yang kedua itu wajib. Ya. Jadi misalnya kita masbuk atau kita salat sendirian, maka pastikan setelah takbir yang kedua membaca Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu minimal adalah kalimat itu, atau yang sempurnanya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacaan salawat ini kita baca setelah takbir yang kedua. Kemudian disunnahkan boleh membaca tahmid sebelum salawat, dan ditambahi dengan doa kepada orang mukmin setelahnya. Ya, ini dijadikan satu di setelah takbir yang kedua. Ini dibolehkan atau bahkan disebutkan di sini disunnahkan. Kemudian rukun yang keenam adalah doa untuk orang yang meninggal ini setelah takbir yang ketiga. Ya, dan ini hukumnya wajib. Setelah takbir yang ketiga adalah takhsis khusus membaca doa untuk jenazah. Disebutkan di sini aqalluhu atau yang paling minimal bacaan doa untuk orang yang meninggal adalah Allahumarhamhu. Nah, ini minimalnya Allahumarhamhu atau Allah ya Allah rahmatilah dia. Atau bisa yang lebih lengkap ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim yaitu doa yang panjang yang disebutkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini doa yang paling utama adalah bacaan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu minal qabri wa fitnatihi wa adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, maafkanlah dan ampunilah dia, dan muliakanlah tempat turunnya, maksudnya kuburnya, dan luaskanlah tempat masuknya, maksudnya luaskanlah alam barzakhnya ini, dan bersihkanlah dia dengan air dan salju dan embun. Ya, ini artinya ya ibarat ya bagaimana dosa-dosa ya, dosa-dosa orang yang meninggal ini dibersihkan dengan benda-benda yang suci, benda-benda yang mensucikan. Dan sucikanlah atau bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau sucikan kain yang putih dari segala kotoran.
dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Ya. Ini yang dimaksud adalah bukan fisiknya, ya, tapi sifatnya. Ya. Jadi bukan fisik, ya Allah gantilah dia pasangan yang lebih baik daripada pasangan. Bukan maksudnya berikanlah dia suami, misalnya orang ini wanita yang lebih baik daripada suami, bukan, ya. Karena dalam hadis atau dalil yang lain bahwa seseorang itu dia akan berpasangan dengan pasangannya yang ada di dunia. Ketika di dunia kita sesama mukminah, sesama orang yang saleh, maka di surga juga kita akan berpasangan dengan pasangan kita, dengan istri kita atau suami kita. Jadi di dalam doa ini adalah sifatnya artinya semoga dia mendapatkan teman yang lebih baik daripada teman hidupnya saat di alam barzakh, ya. Semoga dia mendapatkan pasangan, artinya pasangan dia adalah amal solehnya, ya. Disebutkan bahwa di alam barzakh seseorang itu akan ditemani dengan amal-amal solehnya. Demikian maksudnya juga. Dan gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Maksudnya adalah tempat, ya, tempat yang lebih nyaman daripada rumah yang dia tinggali di dunia. Demikian juga keluarga yang lebih baik daripada keluarga adalah maksudnya sifat-sifatnya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu minal qabri, dan jauhkan dan lindungilah dia atau lindungilah dia dari kubur dan fitnahnya. Maksudnya adalah jaga dia, orang yang meninggal ini, dari segala fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan hanya siksa kubur, ya. Fitnah kubur juga termasuk pertanyaan malaikat kepada penghuni kubur, ya. Pertanyaan malaikat itu justru juga sesuatu yang sangat menyeramkan di banyak orang. Ya, orang-orang yang meninggal dunia, mereka mendapatkan fitnah berupa pertanyaan-pertanyaan malaikat, dan pertanyaan itu bisa dijawab melalui tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi tingkat iman seseorang, maka semakin diberikan kemudahan dia di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Jadi tidak bisa jenazah itu, misalnya orang ahli maksiat kemudian bawa contekan, ya. Jadi nanti kalau aku ditanya siapa Tuhanku, maka aku jawab Allah. Nah, ini tidak bisa. Jadi seseorang itu disebutkan bisa menjawab karena tingkat keimanannya. Mbok dhek ini nundunyo apale kaya ngopo, kalau dia punya iman tidak bisa menjawab. Dia akan mengatakan hah. Man rabbuka? Hah. Ya. Artinya adalah dia ketakutan dan tidak bisa menjawab yang ditanyakan oleh malaikat yang menyeramkan yang datang kepada orang ahli maksiat ini. Wa adzabin nari, dan lindungilah dia dari adab neraka. Ya, ini adalah fase setelah alam barzakh. Ya, seseorang ketika meninggal dunia dia akan masuk alam barzakh dan dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh atau sebaliknya siksa di alam barzakh. Kemudian setelah itu nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, di mana manusia semua akan bangkit dari alam barzakhnya, maka semua manusia akan berada di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala satu persatu, dan setelah itu akan melewati sirat, kemudian akan melalui qantarah, dan kemudian dimasukkan ke salah satu dari dua tempat, yaitu surga ataupun neraka Allah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari siksa nerakanya, dan Allah memasukkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun yang ketujuh adalah assalam, yaitu mengucapkan assalamu alaikum, ya. Assalamu alaikum warahmatullah, ya. Assalamu alaikum warahmatullah. Dan tidak disunahkan ketambahan wa barakatuh. Jadi cukup membaca assalamu alaikum warahmatullah sebagaimana di dalam salat-salat fardu ataupun salat-salat sunnah yang lain.
Ini menurut Ar-Ramli. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami boleh menambah wa barakatuh. Bahkan tidak sedikit ulama lain yang memberikan tambahan atau mengatakan ini sunnah tambahan wa barakatuh. Tapi yang kita pilih di dalam ta'lim ini yaitu cukup membaca assalamualaikum warahmatullah dengan tetap menghormati pendapat lain yang menambahi wa barakatuh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salam di sini bacaan atau jumlahnya seperti salam pada solat yang lain, yaitu 2. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berbeda dengan pendapat mazhab yang lain, dalam hal ini salam hanya cukup 1 kali aja, sebagaimana yang dipilih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salam hanya sekali, assalamualaikum warahmatullah. Tapi semua sepakat bahwa salam wajib diucapkan. Cuma beda pendapatnya apakah harus 2 atau hanya 1 saja. Jangan pilih mana, 2 atau 1 ya. Kalau bapak-bapak pilih 2, ibu-ibu ini salam ya, bukan yang lain ya. Salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan setelah takbir yang keempat dan sebelum mengucapkan salam adalah membaca doa untuk orang meninggal ini dengan bacaan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian membaca salawat atas Nabi dan doa untuk orang mukmin dan mukminah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita rincikan. Salatul janazah pertama jenengan hadirkan niat menyolatkan jenazah, kemudian jenengan langsung baca takbir Allahu akbar, kemudian baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu baca doa iftitah ya. Jadi dalam salatul janazah tidak ada doa iftitah, langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minat tanas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu minal qabri wa fitnatihi wa adzabin nar. Kemudian setelah itu takbir Allahu akbar, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Boleh. Kemudian setelah itu takbir Allahu akbar. Udah keempat ya tadi ya? Ya, aku dapat, maaf ya. Udah yang keempat Allahu akbar, setelah itu doa, kemudian langsung salam. Maaf. Kemudian setelah doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menurut mazhab Hambali, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Tapi nggak pakai kalimat sudah ya. Maksudnya salam sekali aja.
Ya Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikian ya di antara ya, rukun-rukun yang hendaknya kita penuhi di dalam melaksanakan sholatul janazah. Ditambahkan di sini di setelah takbir yang keempat dan sebelum membaca salam, doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian sholawat atas Nabi, doa untuk orang mukmin, maksudnya bukan hanya untuk jenazah, tapi untuk orang mukmin secara umum. Kemudian bacaan ayat alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu wa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Nah, ini panjang ya. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baru setelah itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian secara singkat tentang bagaimana melaksanakan sholatul janazah. Kemudian yang perlu kita ingat benar bahwa dalam melaksanakan sholatul janazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Namun demikian kita hendaknya benar-benar bisa mengambil kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena orang yang kadangkala ada beberapa orang yang takziah, dia hanya sekedar berkunjung saja. Takziah itu sebuah amal soleh bagus ya. Takziah itu ada fadilah khusus ya, di mana di akhirat nanti sebagaimana mungkin saya kalau tidak salah ingat ya, bahwa seseorang yang takziah maka dia akan dipakaikan pakaian yang sebagai pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takziah ini benar-benar memberikan manfaat kepada bukan hanya kepada orang meninggal dunia, tapi bahkan kepada ahlul musibah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita yang keseripahan terus tidak ada yang takziah, ya, betapa sedihnya mereka. Takziahlah, ya, manfaatkan ya waktu itu sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan atau amal soleh kita. Datang kepada mereka, apa yang kita ucapkan ketika kita ketemu dengan ahlul musibah, kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia ini, maka doa atau hiburan ya, kalimat misalnya ya, semoga Allah berikan kekuatan kepada Anda, bersabar, semoga Allah berikan ampunan kepada beliau orang baik ya. Dan di antara sunnah ketika kita takziah adalah tidak boleh menyebut keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal itu. Ya. Ucapkan ya, puji ya, dan sebut ya, amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal itu ketika masih hidup ya. Sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada suaminya atau anak-anaknya ya, bahwa bapak itu orang baik, bapak itu orang soleh, bapak itu kalau kerja bakti selalu berangkat gitu. Kalau ada orang sakit selalu nengok, kalau ada orang butuh, sampaikan kebaikan-kebaikannya. Mungkin meskipun ada beberapa kesalahannya tidak boleh kita ucapkan. Kemudian di antara bentuk takziah yang lain adalah kita membelai atau mengusap kepala anak yatim jika di situ orang yang meninggal ini memiliki anak yatim. Ketika kita melihat anaknya, maka kita usap. Ini salah satu sunnah ya, salah satu sunnah kita mengusap kepalanya. Syukur sampai nyangoni ya, sampai nyangoni gitu ya, mengusap kemudian sambil ngasih apa mungkin mainan atau makanan atau uang sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan kita terhadap anak-anak yatim. Kemudian setelah itu yang paling penting ini yaitu menyolatkan. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa barang siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan pahala seberapa? 1 qirat ya, 1 qirat. Qirat itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai ya gunung yang besar. Ya, gunung yang besar. Di sini mungkin kita hanya bisa melihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan sebagainya.
yang letaknya sangat jauh, yang kita tidak terlalu tampak besar. Tapi Rasulullah SAW saat di Madinah, beliau menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan perumpamaan gunung Uhud yang setiap hari dilihat. Maka gunung Uhud ini kemuliaannya adalah dia di samping nanti di akhirat akan dinaikkan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka gunung Uhud ini sering dipakai perumpamaan Rasulullah dalam amalan-amalan yang pahalanya besar. Di antaranya adalah sholatul janazah, pahalanya sebesar gunung Uhud. Ya, gunung Uhud yang sebesar itu panjangnya 7 kilo dan uniknya gunung Uhud itu Bapak Ibu kalau melihat di sana, yang lain tuh warnanya dari batu yang warna putih, warna hitam, tapi gunung Uhud itu warnanya berbeda. Warnanya merah, ya, kemerah-merahan dan sangat mencolok dan sangat beda daripada gunung yang lain. Rasulullah mengatakan bahwa Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, dan di akhirat nanti seseorang akan melihat gunung Uhud ini di dalam surga. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kita melihat gunung Uhud di dunia dan juga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dunia maksudnya kita bisa berkunjung ke kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat jenazah. Kemudian setelah itu mengiringi jenazah sampai kuburan, maka seseorang akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung. Ya. Qiratan, 2 gunung. Maka kalau kita punya waktu, kalau kita takziah, setelah kita menyolatkan jenazah dan kemudian jenazah mau dibawa ke kuburan, datanglah ke sana, kemudian ikuti jenazah. Mengikuti di sini boleh, di depannya, di sampingnya, di belakangnya boleh. Yang penting mengikuti bareng, berangkat bersama dengan rombongan. Kemudian setelah selesai dikuburkan, baru kita mendoakannya. Karena doa yang paling manfaat setelah sholatul janazah adalah doa kepada orang yang sudah meninggal dunia setelah dikuburkan, bukan sebelum dikuburkan. Tapi tidak apa-apa ya, misalnya ada orang ya, karena umumnya di masyarakat kita sebelum diberangkatkan ke kuburan didoakan terlebih dahulu, ya tidak masalah. Tapi yang paling manfaat adalah setelah nanti dikuburkan, di mana orang yang meninggal dunia ini dia akan sangat ketakutan, sangat banyak khawatir. Bayangkan Bapak Ibu, dia yang puluhan tahun bersama dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dia melalui kehidupan ini dengan begitu bahagia, kemudian pisah, dan dia sendirian di dalam alam barzakh itu sendirian. Maka orang iman, orang tidak iman itu bingung semua, ketakutan. Ya, maka yang menenangkan mereka saat mereka pertama kali di dalam alam barzakh adalah doa-doa yang dilantunkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarga-keluarganya saat selesai dimakamkan. Makanya kalau ngaku sahabat, jangan cuma menyolatkan, tapi iringi jenazahnya sampai kubur, kemudian doakan. Hadirlah kita sampai detik-detik akhir, dia akan berjumpa dengan malaikat. Itulah sahabat yang sejati, sehingga di akhirat nanti Allah persatukan kita kembali dengan sahabat kita, ya, dengan kebahagiaan insyaallah di surganya nanti. Amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam masalah takziah dan sholatul janazah ini, monggo ini menjadi budaya yang baik kita jaga. Karena kadang-kala ada nyun sewu, ada orang yang semangat ngaji, ya toh, semangat hadir dalam daurah, semangat hadir dalam majlis taklim, tapi ketika ada jamaahnya meninggal dunia, ada donaturnya meninggal dunia, ada teman taklimnya meninggal dunia, orang ketok, ya, nggak kelihatan. Nah ini apa? Ya, ilmu itu adalah apa yang diamalkan. Ya, kita mengukur seseorang itu berilmu dari amalannya. Orang alim itu bukan orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, bukan. Orang alim adalah ketika ilmunya sinkron dengan amalnya. Ya. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah, dalam masalah hal ini kita bisa menilai seseorang dari perilaku atau ibadah yang dipelajarinya atau yang dihafalkan dari teori-teorinya.
Sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang ilmu mana yang sudah kita amalkan. Ilmu adalah apa yang diamalkan, ilmu adalah yang memberikan manfaat. Ya, monggo ini menjadi sebuah amal yang hendaknya benar-benar kita jaga, karena ini adalah salah satu dari bonus dari Allah Subhanahu wa taala melejitkan amal kebajikan kita, yaitu memberikan kepada kita pahala besar sekali, yaitu sebesar 2 gunung. Tapi kalau orang tidak bisa mengantar sampai ke kuburan, maka minimal adalah menyolatkannya, itu minimal sudah mendapatkan pahala 1 gunung. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ini sholat jenazah kita laksanakan di Masjidil Haram, di mana satu sholat lebih baik dari 100.000 sholat, maka berarti jenazah mendapatkan pahala berapa? 100.000 gunung. Ya, jenengan jual tanahnya jenengan itu ya. Serius. Jadi umroh haji itu wajib harus jenengan lakukan. Wajib. Adol apa kok bisa itu? 1 sholat jenazah, paribasan jenengan itu hanya bisa sholat 1 sholat jenazah fi Masjidil Haram, pahala jenengan lebih baik daripada 100.000 gunung. Sak jeke urip ora bakal kelakon niku nggih. Ya, makanya Bapak Ibu bermohon kepada Allah, ya. Bermohon kepada Allah dengan ikhtiar, sungguh-sungguh supaya Allah menghantarkan kita sampai tanah suci. Nah, Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah ya, kabar info terakhir bahwa umroh ini mulai diberikan kemudahan. Ya, tidak harus 9 hari, ada yang 4 hari saja. Sekarang orang transit mau pergi kemana, dia bisa melaksanakan umroh. Misalnya dia mau ke Mesir atau ke Eropa, mampir dulu di Jeddah, kemudian dia umroh, kemudian lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Ini. Atau sekarang juga mungkin kalau yang masih muda-muda pakai backpack run, ya, pakai backpack run. Artinya jenengan beli tiketnya saja, kemudian di sana golek panggon ya, pokoknya sesuai dengan budgetnya jenengan. Itu juga bisa seseorang di bawah 20 juta itu bisa umroh ya, kalau masih muda-muda bisa. Atau mungkin cukup kalau misalnya di pas ada promo-promo, tiket promo-promo 15-16 juta, kemudian ditambah visa 3 juta, ya sudah 17-18 juta bisa umroh dalam rangka tadi yang saya sebutkan, dalam rangka mendapatkan kemuliaan, salah satunya 100.000 gunung. Salah satunya 100.000 gunung. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah memudahkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan seandainya Allah tidak memberikan kita kesempatan ke tanah suci, Allah jadikan amal-amal soleh kita ini lebih baik daripada orang-orang yang pergi ke tanah suci. Karena tidak sedikit juga orang yang pergi ke tanah suci pahalanya hilang gara-gara riya, gara-gara ujub, gara-gara takabur, tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di tanah suci malah selfie, itu pamer ibadah, ya akhirnya tidak ada manfaatnya. Nah, ini orang yang di Bantul, yang di Jogja nggak ke tanah suci, tapi dia ibadahnya ikhlas karena Allah, dia benar-benar khusyuk ketika sholat, sembunyi-sembunyi nggak ada yang lihat, itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang saya sebutkan tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.